Shalom anak-anak. Mister berharap kalian dalam keadaan kondisi yang sehat, sekalipun kita masih belum bisa bertatap muka, kita masih dalam masa pembelajaran jarak jauh. Mister sangat berharap kalian di rumah sehat-sehat saja ya anak-anak ya. Ya, pada pagi hari ini pembelajaran bimbingan konseling berkaitan dengan dampak handphone atau gadget di kalangan remaja ya anak-anak ya. Nah, tujuannya agar kalian dapat memahami dampak positif dan negatif bermain handphone atau gadget dan juga media sosial. Nah, anak-anak, kita samakan dulu persepsi kita. Kita tahu bahwa remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone ya anak-anak ya. Terutama pada saat masa pandemi ini, penggunaan handphone itu diutamakan atau diwajibkan karena kita pembelajaran menggunakan handphone ya anak-anak ya. Nah, kita juga tahu bahwa tiada hari bahwa handphone itu sering kita pergunakan sebagai alat komunikasi juga anak-anak ya. Dan juga sebagai alat untuk dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Nah, handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi anak-anak. Tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya ya. Kita tahu bahwa saat ini kita banyak melihat penggunaan handphone melebihi batas anak-anak ya. Apalagi ketika kita sedang menggunakan handphone untuk bermain game, kita sering lupa waktu ya. Misalnya juga untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut kita lihat atau kalian lihat anak-anak ya. Nah, kita samakan dulu persepsi kita bahwa remaja zaman sekarang itu banyak yang sudah mempunyai handphone dan juga sering menyalahgunakan ya anak-anak ya. Oke, nanti kita akan melihat video pembelajaran untuk pagi hari ini. Ada 2 video yang akan Mister share anak-anak. Kita saksikan bersama video tersebut. Setelah itu nanti Mister akan buat kegiatan atau catatan seperti biasa. Nanti kalian buat, tidak perlu dikumpulkan ya anak-anak ya. Tetapi cukup kalian buat saja catatannya. Setelah itu kita bahas pada minggu depan ketika kita Zoom meeting anak-anak ya. Kita lihat dulu videonya anak-anak, kita saksikan bersama. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ya, seperti yang sudah kita saksikan bersama ya anak-anak ya, bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi saat ini ya. Karena banyak dampak negatifnya juga anak-anak dengan penggunaan smartphone atau gadget secara berlebihan anak-anak. Kita lanjut ke video selanjutnya anak-anak ya, masih berkaitan dengan gadget. Kita saksikan bersama anak-anak.
berkaitan dengan penyakit akibat kecanduan smartphone ya anak-anak ya. Ada narsisme, suka pamer, kecanduan like, dan juga ini anak-anak ya, nomophobia, no mobile phone phobia ya, yang berakibat rasa cemas atau gelisah apabila kita jauh dari HP anak-anak ya. Biasanya 66% dari orang yang kecanduan nomophobia ini sangat sulit untuk konsentrasi mengerjakan sesuatu. Contohnya ketika kalian sedang belajar, kalian susah untuk jauh dari HP anak-anak ya, sering mengecek atau melihat. Nah, ini juga salah satu menjadi dampak negatifnya ya anak-anak ya, ketika kalian bermain atau menggunakan smartphone secara berlebihan. Jarinya menjadi sarafnya menjadi terganggu. Nah, insomnia juga cukup berbahaya anak-anak ya, karena menjadi susah tidur dengan penggunaan HP yang berlebihan, menjadi kalian susah untuk bisa bangun pagi ya, untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dari video yang sudah kita saksikan bersama tadi anak-anak ya, ada 2 video tadi tentang dampak negatif penggunaan smartphone. Nah, silakan untuk kalian mencari informasi tentang cara yang bijaksana dalam penggunaan atau pemanfaatan smartphone di kalangan kalian ya. Cari informasi tentang cara yang bijaksana tuh menurut kalian seperti apa. Lalu yang kedua, buat daftar manfaat positif dan negatifnya ya dalam penggunaan smartphone ataupun medsos di kalangan kalian. Tidak perlu dikumpulkan anak-anak, kalian buat, kita bahas minggu depan bersama-sama dengan catatan yang sudah kalian buat. Nah, demikian video dari Mister anak-anak. Selamat belajar, selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan Yesus memberkati.